Wakil Ketua DPR Fadlizon meninjau lokasi Rumah Sakit Sumber Waras. Tadi juga DPR bertemu dengan BPK, ada satu bahasan, salah satunya adalah tentang kasus Rumah Sakit Sumber Waras. Masinton Pasaribu dari Komisi 3 DPR bersama saya, dan juga ada tersambung melalui sambungan telepon anggota DPR lain, Pak Supratman dari Gerindra. Pak Supratman. Ya. Jadi kesimpulannya apakah? Apakah ada pelanggaran yang disebutkan tadi di PPK dalam pembelian Rumah Sakit Sumber Waras? Pertama, memang saya tidak ikut ke BPK tadi ya, tapi saya ikuti terus perkembangannya bersama dengan kawan-kawan lewat grup dan lain-lain sebagainya. Juga saya berhubungan dengan beberapa pimpinan untuk mengikuti perkembangan hasil pertemuan dengan rapat konsultasi dengan BPK tadi. Tapi yang pasti begini, yang harus kita ingat bahwa sesuai dengan konstitusi, satu-satunya lembaga audit di Republik ini yang diakui dan diberi kewenangan untuk itu adalah Badan Pemeriksa Keuangan. Ya. Oleh karena itu, apapun hasil yang sudah diberikan, apalagi ini menyangkut permintaan dari Komisi Pemberantasan Korupsi sendiri untuk melakukan audit investigasi, artinya apapun yang dilakukan itu tentu dilakukan secara profesional. Pak Supratman, lalu posisi DPR di mana saat ini, Pak? Pak Fadlizon meninjau lokasi Sumber Waras dan lain-lain. Kelihatannya Gerindra semangat untuk menelisik kasus ini? Bukan, kita tidak dalam posisi Gerindra atau apapun, tetapi kita sebagai wakil rakyat yang diberi kewenangan untuk melakukan kegiatan pengawasan, terutama yang berkaitan dengan kasus ini. Kan memang beberapa hari yang lalu kita melakukan RTPU dengan beberapa kelompok-kelompok masyarakat. Nah, atas dasar pengaduan dari beberapa kelompok masyarakat, maka tidak ada salahnya dan itu sangat urgen untuk ditindaklanjuti oleh Komisi 3 khususnya, ya, karena ini merupakan mitra dari Komisi Pemberantasan Korupsi. Ini adalah sebuah isu yang sangat besar. Jangan lupa ya, ada satu hal yang perlu kita ingat. Jangankan sudah timbul kerugian negara, baru mencoba melakukan tindak pidana korupsi saja, tindak pidana percobaan maksud saya, itu belum ada kerugian negara. Itu sudah dianggap sebagai delik selesai. Pak Supratman, apakah tidak menunggu KPK dulu, Pak? Loh, kita tidak dalam posisi, kita kan dalam rangka untuk memberi supporting sekaligus untuk melakukan tindakan pengawasan ini. Nah, apa yang terjadi kemudian dengan KPK, kita hormati proses penyidikan itu. Tetapi publik juga mempunyai hak untuk mengawasi jalannya pemeriksaan yang sementara dilakukan oleh KPK gitu. Pak Lusius, politis, care dengan rakyat, atau apa Anda melihat ini? Ya, saya kira alasan yang selalu kita dengarkan tiap kali menanyakan kepada anggota DPR motivasi dari apa yang mereka lakukan, pasti selalu yang pertama karena mereka wakil rakyat gitu ya. Tapi justru kata wakil rakyat itu juga yang digugat oleh publik saat ini ketika kemudian menemukan banyak sekali misalnya soal kinerja saja atau korupsi yang dilakukan oleh beberapa anggota DPR yang sudah tertangkap tangan oleh KPK. Oke, Pak Lusius, pertanyaan saya, politis atau tidak? Ya, hampir pasti ada unsur politis yang kelihatan dari aktivitas yang dilakukan beberapa hari belakangan. Ada Pak Fadlizon mengunjungi Rumah Sakit Sumber Waras, dilanjuti hari ini lagi kunjungan ke BPK. Jadi mau tidak mau memang yang kita sedang sebentar Pak Lusius dan Pak Supratman satu-satu. Pak Supratman, dalam posisi harus kita jelaskan bahwa jangan juga Pak Lusius setiap saat seperti selalu merasa benar sendiri. Semua yang tindakan dilakukan DPR seluruhnya tidak pernah mendapat penghargaan yang cukup, dan itu selalu dikaitkan dengan tindakan politis dan sebagainya. Kita harus ingat, memang DPR itu lembaga politik. Saya sedang membaca fenomena saja bahwa. Tetapi saya ingin mengatakan bahwa berilah penghargaan kepada lembaga-lembaga negara untuk melakukan sesuai tugas konstitusional masing-masing. Nah, itu yang harus kita lakukan. Jadi kalau ada yang baik terhadap lembaga-lembaga negara lain juga harus kita maklumi, kita harus pahami itu. Jangan kemudian DPR menjadi sesuatu lembaga yang sangat, terutama di mata Pak Lusius ini, itu seakan-akan DPR ini tidak ada kebaikan sama sekali. Nah, oleh karena itu dalam tugas yang kayak seperti ini, kita tidak mencampuri proses penegakan hukum. Lusius.
Itu yang penting kita ingat. Kita tidak campuri proses penegakan, kita hargai. Betul. Tetapi kita kawal. Betul, Pak. Nah, sekarang Pak Lusius juga tolong dikawal bersama, gitu. Ini sedang dalam proses pengawalan itu saya kira. Kalau kita melakukan kritik atau apa gitu ya, mengomentari apa yang sedang terjadi dengan anggota kita, anggota DPR kita, itu juga bagian dari proses pengawasan itu Pak, dari publik gitu ya. Jadi jangan juga berpikir bahwa kami karena sok tahu atau sok ingin apa gitu ya, sok benar gitu ya, melakukan kritik ini terhadap anggota DPR. Saya kira kita dalam posisi saling mengontrol gitu ya. Sepanjang menyangkut Pak Ahok itu kelihatan juga Pak Lusius selalu memberi pembelaan. Padahal kita tidak melihat siapapun dia, bukan soal Pak Ahok, bukan soal sumber waras, bukan siapa dengan yang lain-lain. Kita ingin ada penegakan hukum yang benar dengan menghormati seluruh lembaga-lembaga negara. Betul, penegakan hukum kita itu sedang dilakukan oleh gitu KPK sekarang ini. Apanya yang kemudian membuat DPR merasa perlu untuk melakukan langkah politik, misalnya dengan kemudian mengunjungi Rumah Sakit Sumber Waras, lalu punya rencana untuk membentuk pansus gitu. Kalau kemudian DPR melakukan itu, saya tanya Pak Lusius, apanya yang salah kalau kemudian DPR melakukan itu? Tolong tunjukkan kita tidak bicara benar dan salah, tapi bahwa langkah-langkah yang lalu mau diambil untuk kepentingan publik itu perlu dikritisi juga. Oh, silakan. Untuk menghindari penyimpangan dan penyalahgunaan, Pak. Melakukan itu dengan cara yang objektif. Anda tidak boleh berat sebelah juga. Soal kita berusaha mengawal dan sesuai dengan tupoksi masing-masing, mari kita jalan bersama-sama. Tetapi jangan kemudian tugas-tugas yang dilakukan oleh DPR ini sesuai dengan fungsi dan kewenangannya, Anda juga merasa selalu bahwa DPR itu tidak pernah benar. Nah, itu yang saya kritik seperti itu. Tetapi mungkin karena Pak Supratman tadi belum mendengarkan secara lengkap apa yang menjadi alasan kami gitu ya. Karena sejauh saya tahu atau saya ikuti, kasus Sumber Waras ini sudah menjadi perhatian dari anggota DPRD DKI sampai mereka melakukan atau membentuk pansus waktu itu untuk Sumber Waras ini. Pansusnya akan jadi Pak? Karena Pak Fadlizon sempat mengatakan bisa saja dibentuk pansus, Pak Supratman. Maksud saya gini, apapun hasil keputusan itu, kalau saya kebetulan dari Komisi Hukum, kita ingin meletakkan bahwa sudah ada lembaga negara yang menyatakan ada kerugian negara. Setidak-tidaknya menurut audit BPK dinyatakan itu bahwa ini dalam potensi kerugian negara itu sudah jelas. Potensi kerugian negara loh Pak. Itu sudah jelas loh, ya kan? Nah, jangan lupa, sekali lagi saya ingatkan bahwa jangankan sudah muncul potensi, mencoba melakukan tindak pidana korupsi saja, itu sudah dianggap delik selesai loh. Oke, Pak Masinton. Itu percobaan. Anda ada di bagian yang mana nih? Saya setuju tadi dengan apa yang disampaikan Pak Supratman tadi itu bahwa kami ini tidak, jadi saya juga mau menginikan sama Pak Bung Lusius ini. DPR itu ya institusi politik negara. Tapi bukan berarti DPR dalam melaksanakan fungsi-fungsinya segala hal dipolitisasi, tidak. Yang ini tidak. Sebagai sebuah institusi politik negara, sebagai representasi perwakilan rakyat tadi, ya DPR dia harus datang, melakukan fungsi pengawasan, melakukan fungsi koordinasi, ya. Bang, membela rakyat itu juga bagian dari politik saya kira ya. Jadi betul bahwa DPR itu memang lembaga politik. Nah, jadi bukan berarti segalanya dipolitisasi, tidak. Oke, pertanyaan... Tetap dengan kita pengen mendorong profesionalitas ini ya dalam sisi penegakan hukum, Pama. Terus kita juga mau nanyakan ke BPK, sudah cukup profesional nggak dalam hal auditnya apa segala macam. Ada sisi lemahnya nggak? Mengapa tidak menunggu dari KPK dulu? Ini kan masih penyelidikan, Pak Masinton. Nggak, jadi gini. Kami tidak mencampuri ranah penegakan hukum yang dikerjakan oleh KPK, ya. Begitu juga dengan kasus lain loh, bukan hanya Sumber Waras ini. Sebelumnya Pelindo, ya sudah ditangani KPK, tangani Mabes Polri, terus ada pansus Pelindo. Kami tidak pernah masuk mengintervensi ranah yang sedang dikerjakan oleh KPK maupun kepolisian. Meski Pak Supratman tadi dia matanya akan terus menelisik kasus ini. Iya. Fungsi DPR ya harus begitu, dia harus kita memplotot ini, gitu ya. Ada potensi dugaan kerugian negara. Bicara itu ada tadi penanganan di BPK kasus hukum, adakah gitu ya? Kerugian negara? Apa data-data yang di? Oh iya, ada tadi itu berkisar 173 miliar. Bukan 191. Tidak, 173 tadi yang disampaikan oleh BPK kepada kami Komisi 3. Nah, inilah yang kami awasi, kami plototi, begitupun dengan KPK.
dalam penanganan kasusnya gitu ya. Nah, kami melototi bukan berarti kami harus mengintervensi, tidak gitu loh. Kan menarik sebenarnya Bang ya. Justru BPK ini biar ini berjalan pro justisia tadi itu berjalan sesuai dengan keadilannya, sesuai kemanfaatannya dalam aspek penegakan hukum. Kenapa BPK ini polisi? kan bermitra sama DPR dan soal hasil audit BPK ini setiap tahun secara rutin disampaikan oleh BPK ke DPR. Lalu kenapa audit sumber waras ini menjadi menarik sehingga kemudian Komisi 3 memfokuskan ini dalam 1-2 hari ini, bahkan berencana membentuk pansus. Ada pertanyaan di sana yang mau tidak mau harus kita hubungkan dengan apa yang sedang terjadi di tidak. publik Jadi, sekarang ini. begini gitu ya. Bung, kami datang ke BPK itu tidak dalam rangka khusus ngomong Oke. sumber waras. Kalau Pak Fadlizon datang ke lokasi? Nah, terus kemudian juga tidak ada ngomongin tentang pansus. Itu pansus itu belum nggak ada dalam wacana yang inilah, mungkin ya ada usulan dari individu-individu ya. Mungkin saja, tapi ya Bang, ada ratusan praksi-praksi rekomendasi belum ada. dari BPK setiap tahun yang Intinya diminta begini, kepada mohon DPR maaf ya. untuk ditindaklanjuti Pak ke Supratman. departemen terkait gitu ya. Ya, jadi begini. Iya, itu yang kami Bagaimana? Kita dalami. setuju kan Itu yang kami semua, dalami. kita kan setuju semua bahwa pemberantasan tindak pidana korupsi ini harus kita galakkan. Betul. Kita tidak boleh tawar-menawar soal korupsi. Kita kan sepakat dengan itu. Sekarang kalau sudah ada hasil daripada pemeriksaan institusi negara, apalagi ini diminta oleh KPK sendiri untuk dilakukan audit investigasi. Sekarang pertanyaannya, lembaga mana lagi yang harus kita percaya? Kalau ada DPRD. kemudian hasil pemeriksaan BPK itu ternyata tidak digunakan oleh KPK dan itu dianggap ada sesuatu yang bermasalah, maka seluruh penegakan hukum berikutnya terhadap pemberantasan tindak pidana korupsi itu akan menemui sebuah bencana besar di Republik ini. Pak Supratman, jadi menurut Anda hasil audit dari BPK ini tidak debatable? Harusnya tidak. Mengapa? Karena memang kan begini, audit itu kan ada dilakukan secara profesional. Itu dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi. Di mana-mana namanya lembaga audit itu pasti hasilnya akan sama. Karena parameternya sepanjang menggunakan parameter yang sama, itu tidak mungkin akan beda. Itu kunci. Oleh karena itu, justru yang tidak tepat itu kalau kemudian kita sebagai warga negara mengabaikan hasil yang sudah dilakukan oleh sebuah institusi yang memang diberi kewenangan oleh Undang-Undang Dasar untuk melakukan itu. Ini kan akhirnya kita berdebat satu demi satu. Saya dengan Pak Lusius. Masa kami yang harus memperbincangkan ini sementara dasarnya apa? Tapi intinya ini bukan karena Ahoknya ya Pak ya? Oh, nggak ada soal hubungan dengan Ahok. Oke. Nggak ada. Clear. Kita sudah dapat maksud Anda Pak Supratman. Terima kasih banyak Pak Masinton. Terima Pak kasih. Lusius, terima kasih sudah Terima bergabung kasih. bersama kami di Kompas Petang.